Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria menjadi ayah angkat Maryam binti Imran yang nantinya menjadi ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria tidak henti-hentinya mengharapkan keturunan sampai usianya lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zakaria bin Dan. Usia 122 tahun. Bersejarah 91 sebelum Masehi sampai 31 sebelum Masehi. Tempat diutus Palestina. Jumlah keturunannya satu anak bernama Yahya. Tempat wafat Halab, Aleppo. Sebutan kaumnya Bani Israel. Dalam Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak 12 kali. Nabi Zakaria adalah Nabi dan Rasul yang ke-22 dari 25 Nabi dan Rasul. Nabi Zakaria alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel di Palestina. Dalam Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana masa mudanya Nabi Zakaria alaihissalam. Istri Nabi Zakaria yang bernama Hannah bersaudara dengan istri Imran. Beliau merupakan ayah asuh bagi Maryam binti Imran, yakni ibu Nabi Isa alaihissalam dan ayah dari Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam juga sebagai penerus dakwah ayahnya. Nabi Zakaria alaihissalam mengasuh Maryam anak Imran. Nabi Zakaria alaihissalam menempatkan Maryam binti Imran di sebuah mihrab di lantai atas Baitul Maqdis. Suatu hari ketika Nabi Zakaria bermaksud menemui Maryam di mihrabnya, beliau mendapati makanan di sisi Maryam. Beliau pun menanyakan asal-usul makanan tersebut. Maryam pun menjawab bahwa makanan tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam juga menambahkan bahwa Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa hisab. Akhirnya di mihrab itulah Nabi Zakaria alaihissalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Beliau melanjutkan dakwah dari Nabi Sulaiman dan Nabi Daud sebagai seorang yang mendapat risalah. Nabi Zakaria juga memiliki akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur. Beliau juga dikenal sebagai pemakmur masjid yang selalu beramal baik. Tidak hanya itu, Nabi Zakaria juga merupakan orang yang memelihara dan merawat Maryam, ibu dari Nabi Isa kelak. Berbagai pesan dan hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Zakaria juga patut dijadikan pelajaran. Mulai dari bagaimana Nabi Zakaria memelihara Maryam putri Imran dan bagaimana kesabaran Nabi Zakaria mendapatkan keturunan di usia yang tidak lagi muda. Kisah Nabi Zakaria sangat erat kaitannya dengan kisah Maryam. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Maryam merupakan putri dari keluarga Imran. Dahulu istri Imran pernah bernazar jika ia memiliki anak maka ia akan menyerahkan anak tersebut ke Baitul Maqdis. Karena Nabi Zakaria merupakan pemimpin sekaligus pengurus di Baitul Maqdis, maka Maryam diserahkan kepadanya. Di bawah pengawasan dan bimbingan Nabi Zakaria, Maryam tumbuh menjadi anak perempuan yang cerdas dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam selalu mendapatkan makanan dan buah-buahan di mihrabnya. Nabi Zakaria sabar menanti keturunan. Hingga usianya lanjut, menginjak 90 tahun, Nabi Zakaria alaihissalam belum juga dikaruniai seorang anak yang kelak menjadi pewarisnya. Beliau tidak henti-hentinya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya seorang putra. Nabi Zakaria merupakan hamba Allah yang sangat sabar, sama seperti Nabi Ibrahim. Nabi Zakaria juga mendapatkan keturunan saat usia yang tidak lagi muda.
Beberapa ulama menjelaskan bahwa usia Nabi Zakaria saat itu 90 tahun. Namun ada pula yang menyatakan usianya berkisar 120 tahun. Meski begitu, Nabi Zakaria terus memohon keturunan dan tidak berhenti berdoa kepada Allah. Kemudian doa agar tidak dibiarkan hidup sendiri tanpa keturunan sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Dan ingatlah kisah Zakaria, tak kala ia menyeru Rabb-Nya, "Ya Rabbku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa anak keturunan, dan engkaulah pemberi waris yang paling baik." Keinginan Nabi Zakaria pun bukan tanpa sebab. Beliau ingin memiliki keturunan karena khawatir dengan mawali yang ditinggalkannya. Mawali adalah orang-orang yang melanjutkan urusan sepeninggalnya. Sebagaimana dalam surah 19 Maryam ayat 2-6. Doa Nabi Zakaria dikabulkan Allah dan memberikannya melalui malaikat di mihrabnya, bahwa Nabi Zakaria akan memperoleh seorang putra yang bernama Yahya. Meski begitu, Nabi Zakaria masih meminta pertanda kapan istrinya hamil. Semua yang menjadi firman Allah adalah kebenaran. Nabi Zakaria akhirnya mendapatkan tanda tersebut dan istrinya melahirkan seorang putra dengan nama Yahya. Anak Nabi Zakaria ini juga memiliki akhlak yang baik sejak kanak-kanak. Beliau juga menjadi nabi sebagaimana ayahnya. Surat 19 Maryam ayat 1-15. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tak kala ia berdoa kepada Rabb-Nya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Rabbku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga aku. Dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi. Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, yaitu kamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua." Dia berfirman, "Demikianlah." Dia berfirman, "Hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali." Zakaria berkata, "Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda." Dia berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat." Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam yang diberikan dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia seorang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia Yahya dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali." Surah 3 Ali Imran ayat 37-41. Maka Rabb-Nya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya.
Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Di sana Zakaria berdoa kepada Rabbnya serta berkata, "Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang yang soleh." Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedangkan aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul?" Berfirman Allah, "Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya." Berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Rabbmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Surat 6 Al-An'am ayat 85-86. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 89-90. Dan ingatlah kisah Zakaria tak kala ia menyeru Rabbnya, "Ya Rabbku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa anak keturunan, dan Engkaulah pemberi waris yang paling baik." Maka kami memperkenankan doanya, dan kami anugerahkan anak kepadanya yang bernama Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Demikian kisah Nabi Zakaria yang sangat sabar untuk mendapatkan keturunan, yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi seorang putra yang bernama Yahya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.